فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Baik, jadi karakteristik yang pertama bahwasanya akidah yang benar harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijma, kesepakatan para salafus saleh, disepakati oleh para sahabat. Makanya akidah bukan diambil dari perorangan, bukan. Akidah sambil akidah karena dari si fulan, enggak. Kalau si fulan tidak berbicara Al-Quran dan Sunnah, saya tidak mau ambil. Ya. Akidah dia harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para sahabat. Apa yang diyakini oleh para sahabat itulah akidah yang benar. Apa yang tidak diyakini oleh para sahabat maka bukan akidah yang benar. Contoh sederhana aja. Taib, apakah para sahabat dulu meyakini Nabi jalan-jalan keluar dari kuburan jenguk-jenguk mereka? Jadi sama sederhana aja, pakai logika lah. Apakah para sahabat dulu Abu Bakar, Umar, Utsman, Fatimah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib dulu yakin Nabi sering keluar kemudian jenguk-jenguk mereka? Tentu tidak. Kalau Nabi pernah keluar ketemu Abu Bakar atau Umar, tentu akan mereka sampaikan. Saya tadi malam ketemu Nabi, jangan ribut. Nabi bilang begini, kan mesti begitu. Bukankah banyak permasalahan timbul setelah Nabi meninggal dunia? Banyak. Namun adakah satu riwayat sahabat mengatakan saya ketemu Nabi bilang enggak usah ikut? Enggak ada. Sampai ketika terjadi pertikaian antara Ali dan Muawiyah, tidak ada yang datang ke kuburan Nabi. Ali, ya Rasulullah, ini Muawiyah macam-macam. Gimana? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Kalau mereka ada masalah, mereka rapat. Mereka tidak bilang kita tunggu Nabi datang. Enggak ada. Paham? Ini sederhana. Ketika muncul zaman sekarang, ada yang bilang bahwasanya Nabi jalan-jalan keliling-keliling Surabaya tapi enggak lewat Malang. Ini kita agak tanya dari mana seperti ini. Apa yang diyakini oleh para sahabat kita yakini. Yang tidak diyakini sahabat ini berarti baru, ya. Apalagi mengatakan Nabi keluar cium lutut orang. Saya sering bilang, mana logikanya? Nabi tidak pernah keluar ketemu Abu Bakar pada sahabat yang paling dia cintai. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu dengan istri-istrinya, 9 orang yang semua dia cintai, terutama Aisyah radhiyallahu anha. Masa Nabi enggak, saya aja ninggalin istri saya sedih, pengin ketemu. Ini istrinya mungkin nangis apa, Nabi tidak pernah ketemu istrinya sama sekali. Dan Fatimah radhiyallahu anha 6 bulan setelah Nabi meninggal, Fatimah wafat. Kenapa Fatimah wafat? Karena tidak pernah ketemu lagi dengan apa? Abinya. Tidak pernah ketemu lagi dengan ayahnya. Seandainya Nabi pernah keluar ketemu Fatimah, Fatimah tidak sedih. Setiap hari ketemu apa? Nabi keluar. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu Imam Abu Hanifah. Nabi tidak pernah keluar dari kuburan ketemu dengan Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak pernah. Terus kenapa pada abad 2000, abad 20 ketemu kamu? Keluar dari kuburan, kuburan goyang, dia keluar, cium lutut kamu. Kamu ini siapa sebenarnya? Ngalang-ngalin Abu Bakar, Umar dan semuanya. Kamu ini siapa? Ini mestinya logika. Kita jangan enggak Islam enggak, orang Islam enggak boleh sembarang berakidah. Ada dalil kita beriman, kalau enggak. Mohon maaf. Karena tidak logis. Jangan kita enggak, benar, enggak. Kapan kita menyelamatkan akidah umat? Umat disuruh yakini ada Nabi keluar cium lutut dia, Nabi kita rendah cium lutut dia akan mulia, Nabi kita rendah. Kalau saya mau dalam tanda kutip penghinaan kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah keluar cium lutut dia, ya? Yang cium lutut Nabi harusnya dia, ini Nabi keluar cium lutut dia. Oleh karenanya, apa yang tidak diyakini oleh para sahabat sudah enggak logis. Al-Quran, Sunnah para sahabat. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, di antara ciri karakteristik akidah Ahlussunnah, terima. Kalau telah datang dalil, terima. Tanpa ada ganjil sedikit pun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim atas perselisihan mereka. Kemudian mereka menerima dan tidak ada gerundel sedikit pun dalam hati mereka, wa yusallimu taslima, mereka terima dengan sepenuhnya.
Itu baru yang benar. Kalau Nabi ngomong suatu hadis yang sahih, kita terima. Jangan pakai logika gini-gini, enggak usah. Enggak usah. Nanti kalau pakai logika repot. Intinya, Nabi bilang kiamat tiba hari Jumat. Baik. Ustaz, kan kalau Jumatnya di mana? Di Mekah apa di mana nih, Ustaz? Kalau di Mekah Jumat kan, di Amerika masih hari Kamis. Waduh, gini repot. Udah nanti kamu pas kiamat lihat aja deh. Gimana tuh? Berarti enggak logis dong, Ustaz. Harusnya Allah bilang kiamat terjadi pada Kamis dan Jumat. Repot lah. Begini caranya. Nggak akan selesai. Udah kamu terima aja. Terima aja. Yang penting ayatnya benar, hadisnya apa? Sahih. Karena akal kita ini nggak sampai. Akal kita ini nggak sampai. Banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan. Ya, banyak hal yang akal kita tidak bisa sampai. Ya. Kapan hadisnya sahih, kapan ayatnya sahih, kita terima. Karena logika kita terkadang keliru. Mungkin tidak masuk logikamu, tapi masuk logika banyak orang. Saya tidak ingin kasih contoh, tapi intinya seperti itulah. Ya, selama itu hadisnya benar, otakmu yang kamu tundukkan. Kalau kamu tidak bisa paham, tanya ulama yang paham, bisa menjelaskan kau dengan logis. Yang satu membuat tidak logis, masih banyak ulama yang bisa jelaskan dengan apa? Logis. Ya. Kalaupun tidak bisa logis, Nabi bilang gitu, terima. Terima apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, karakteristik ini mendukung yang pertama, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah akidah yang bersanad, akidah yang bersanad. Makanya para ulama ketika menulis akidah mereka ada sanadnya dari fulan sampai kepada para sahabat. Ya. Apa yang diucapkan oleh mereka ada dalilnya dari sahabat. Ya. Makanya kalau kita buka misalnya buku I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Al-Lalaka'i, dia sebutkan akidah Sufyan Ats-Tsauri, ulama-ulama salaf. Akidahnya Al-Imam Al-Bukhari, dia sebutkan. Imam Bukhari bilang begini satu. Sehingga kita tahu kita ini bukan akidah, ini bukan karangan saya, tapi akidahnya para ulama. Imam Ahmad punya buku kita baca, oh ternyata Imam Ahmad keyakinan seperti ini. Demikian juga dinukil oleh putranya Abdullah bin Ahmad dalam kitabnya Sunnah. Imam Ahmad bilang begini tentang akidah. Nah, berarti kita bersandar, dan itu yang diakui oleh Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Dia berkata, saya mengikuti akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi akidah mereka tertulis, bersanad, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan akidah. Apa yang saya sampaikan ini bukan karya otak saya, tapi ini akidahnya para ulama salaf dahulu, yang mereka membangun akidah mereka di atas dalil. Tapi yang berikutnya, akidah Ahlussunnah sifatnya itu mudah dipahami. Tidak ruwet. Tapi kalau kita baca akidah, sebagian orang membaca akidah harus paham apa itu, kalau mau beriman dengan iman yang benar, harus paham apa itu a'rad, apa itu ajsam. Kemudian bagaimana maksud dari hululul a'rad. Antum tahu a'rad, pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar. Apa maksudnya a'rad, hulul a'rad, pernah dengar enggak? Enggak pernah dengar. Sebagian orang berlebihan mengatakan tidak bisa beriman kepada Allah yang benar kecuali memahami al-a'rad dan al-ajsam. Maka dibantah oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, dia mengatakan, saya yakin Abu Bakar dan Umar ketika meninggal tidak tahu a'rad dan apa? Ajsam. Kau tinggal pilih, mau pilih akidahnya Abu Bakar dan Umar apa akidahnya orang ini, terserah kau. Masa mau berakidah susah banget, harus mikir apa itu a'rad, sifat-sifat a'rad, ada khilaf ulama tentang a'rad, ajsam itu kapan, bagaimana, repot, rumit. Masuklah filsafat-filsafat dalam masalah apa? Akidah, berlogika. Akidah Ahlussunnah mudah ya. Mudah alhamdulillah. Tidak sulit. Kemudian akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan apa? Fitrah. Orang, contoh seperti saya sederhanakan. Kalau Bapak mendengar, Allah melihat, Allah mendengar. Paham enggak? Allah melihat, paham kan? Paham. Jadi Allah melihat, tapi cara melihat tidak seperti kita, tapi Allah melihat. Allah mendengar saya ngomongnya, Allah mendengar. Paham enggak? Paham. Apakah Allah mendengar saya berbicara? Mendengarlah. Allah melihat saya gini-gini, Allah sekarang sedang melihat enggak? Sedang melihat. Mudah. Fitrah kita menerima. Kita enggak bilang Allah seperti kita, pendengaran seperti kita, telinga enggak, kita enggak bicara. Pokoknya Allah melihat, Allah mendengar, selesai. Dan Allah bilang dalam banyak ayat, Sami'un basir, maha melihat, maha mendengar. Datang sebagian orang, enggak, maksudnya bukan melihat.
Maksudnya Allah mengilmui. Mengilmui yang terlihat. Mendengar maksudnya Allah mengilmui tentang suara, bukan mendengar apa? Apakah pernah terbetik di benak antum begitu? Enggak ada. Yang kita dengar bahasa Arab, mendengar, melihat lihat. Nanti mereka takwil, itu enggak masuk akal. Kalau melihat tidak masuk akal, mendengar tidak masuk. Yang masuk akal bagaimana? Mendengar itu maksudnya mengilmui tentang suara. Melihat maksudnya mengilmui tentang pemandangan. Bahkan boleh kamu bilang mendengar pemandangan, melihat suara, boleh. Tambah mumet. Mudah. Taib, misalnya akidah Ahlussunnah mudah. Di antara Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang masuk surga akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Nabi berkata dengan hadisnya, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri." Sungguhnya kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak. Dan itu puncak kelezatan. Disebut oleh Abu Hasan Asy'ari. Sebagaimana kalian melihat rembulan. La tudhamuna fi ru'yat. Kalian tidak desak-desakan karena lihatnya ke atas. Mudah enggak dipahami? Sudah berarti lihat Allah, lihat ke atas, selesai. Seperti melihat rembulan, bukan Allah seperti rembulan, enggak, tapi seperti melihat apa? Rembulan. Datang orang itu enggak masuk akal. Allah enggak mungkin dilihat di depan mata. Allah tidak boleh dilihat berhadapan. Terus gimana? Kalau melihat terus gimana kalau enggak berhadapan? Di hadapan. Bisakah antum melihat tidak di hadapan mata? Bisa enggak? Itu namanya lihat pakai dengkul. Ya maksudnya dibuat orang bingung. Maksudnya gimana? Ya pokoknya Allah melihat tanpa di depan mata. Lah, itu namanya bukan melihat ya akhi. Itu namanya menghayal, beda. Kalau menghayal mungkin dalam mata. Melihat tanpa depan mata namanya bukan melihat. Bahkan padahal Rasulullah mengatakan innakum satauna rabbakum ayanan. Muayanah, iyanan, muayanah. Itu dengan melihat. Kalau tidak di depan mata terus tidak pakai mata namanya bukan apa? Maksud saya logika Ahlussunnah akidahnya mudah, tidak sulit. Kalau kita bicara tentang akidah yang berdasarkan filsafat maka akan sulit dipahami. Kemudian di antara karakteristik akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya adalah tidak kontradiktif. Sekali bilang gini nanti begini, tidak kontradiktif. Tetapi selalu komitmen dengan Al-Qur'an dan sunnah. Alhamdulillah para ulama telah menulis akidah Ahlussunnah dalam buku-buku mereka, mulai muridnya Imam Syafi'i seperti Al-Muzani, kemudian muridnya Imam Abu Hanifah, muridnya Imam Ahmad juga sendiri punya buku akidah dan semuanya bisa kita pelajari. Intinya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akidah banyak detailnya. Cuma ciri-ciri akidah Ahlussunnah seperti itu, selalu dibangun di atas apa? Al-Qur'an dan sunnah. Dan kita terima tanpa harus membagaimanakannya, tanpa harus menimbang akal. Gua terima, begitu ya sudah. Akal kita ini lemah. Kalau Allah bilang begini, Tuhan bilang begini, Rasulullah bilang begini, tinggal apa? Tinggal terima. Jangan kita coba-coba bertentangan dengan akal kita. Karena akal kita ini sangat-sangat lemah dan kemungkinan salahnya sangat banyak ya. Sangat banyak. Kemudian tadi akidah Ahlussunnah akidah yang sangat mudah ya. Sangat mudah, tidak sulit untuk dijelaskan dan sesuai dengan fitrah manusia. Makanya masyarakat alhamdulillah mudah menerima Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau saya bilang contohnya, saya bilang Allah masih sayang sama kita. Antum protes? Protes enggak? Sebagian orang enggak boleh bilang Allah sayang, enggak boleh. Kenapa? Enggak logis. Intinya begitu ya. Allah masih cinta sama kamu. Ibrahim kekasih Allah, Khalilur Rahman. Antum protes? Enggak, biasa. Sebagian mereka enggak boleh bilang gitu. Itu salah lah terus. Jadi seakan-akan ucapan dalam dalil semuanya salah. Semuanya adalah kinayah, cuma kiasan-kiasan. Kenapa Allah tidak bicara dengan tegas? Kenapa harus pakai bahasa-bahasa kiasan semua yang butuh kau datang untuk mentafsirkan? Berarti Al-Quran itu bukan kitab petunjuk, tapi kitab teka-teki. Kalau memang harus begitu. Intinya ini saya mau sampaikan ciri-ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti tadi yang saya sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas akidah yang benar ya. Dan saya sampaikan ini tetap saya katakan semua ya saudara-saudara kita yang mungkin ada beda akidah kita, mereka saudara kita semua. Mereka sama-sama muslim. Kalau ada kesalahan kita saling diskusi, sampaikan, mereka juga sama muslim. Bahkan saya katakan kita saja bisa bertetangga dengan non muslim, bahkan terkadang bisa kerjasama dengan
non-muslim. Apatah lagi sesama muslim. Kaidah beda qadarullah, demikian Allah mentakdirkan berbagai macam apa? Pemikiran ya. Kita menyampaikan dengan bijak ya, dengan logis ya. Kalau mereka terima alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Bukan berarti kita harus bertengkar ya, harus ribut enggak ya. Dan karena perbedaan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan ya. Ikhwan, apa yang sampaikan tadi intinya kita berusaha memilah-milih akidah yang benar ya. Kalau saudara kita punya akidah yang berbeda ya kita hanya diskusi, tidak usah bertengkar, tidak usah ribut. Mungkin dia punya pendapat, tapi kita berusaha berakidah yang bisa kita tanggung jawab ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh akidah liar. Harus menggabungkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ada dalilnya kita ikuti, enggak ada dalilnya kamu lakukan silakan, saya tidak. Begitu saja ya, begitu saja. Tetap kita bertemu, tetap kita bekerja sama, tetap kita bertetangga, tetap kita salaman, tetap bisnis sama mereka, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Ya, maka kita harus jaga juga ukhuwah Islamiyah ya. Nasihat tetap berjalan. Nasihat sebisa kita sampaikan ya. Kalau terlalu berlebihan ya harusnya kita agak tegas. Makanya sebenarnya saya sangat berharap kalau ada akidah sudah terlalu berlebihan, harusnya MUI turun tangan. MUI turun tangan. Yang aneh-aneh, yang bilang ada seseorang bisa matikan neraka jahanam, subhanallah. Syekh fulan bisa matikan neraka jahanam. Itu terlalu berlebihan. Tegurlah, panggil supaya tidak liar ya. Supaya tidak liar. Bilang dia bisa matikan neraka jahanam. Ya. Yang bilang ada orang lagi diadab mungkar dan nakir, akhirnya dia lagi dikubur, lagi zikir, akhirnya marah. Kamu ngapain mungkar nakir siksa dia? Saya terganggu zikir. Akhirnya mungkar nakir enggak jadi siksa orang tersebut. Ini kan maksudnya. Kita kadang-kadang mikir, aduh ini harusnya ada ulama yang dipercaya, yang diakui bicara. Jangan dibiarkan apa? Biarkan saja ya. Ya kalau mungkin yang agak aneh dikit ya biar. Tapi kalau sudah terlalu bablas, terlalu outside, ya ini perlu. Karena kalau saya bicara siapa yang mau dengar lah. Ya, kalau lembaga resmi bicara tentu lebih baik. Seperti bagaimana MUI berbicara tentang liberal, kan keluar fatwa bagus. Kita senang, bahagia. Liberal tentang pluralisme, bagus, tegas, itu bagus. Ini terlalu offside, maka harus ditegaskan. Itu yang kita harapkan ya. Yang kita harapkan. Kalau masih ranah mungkin perselisihan ya mungkin dibiarin aja karena tidak mungkin dipaksa. Tapi kalau sudah terlalu offside, bilang tadi ruh bukan makhluk. Ya, kemudian daftar wali ke Nabi Khadir, subhanallah, ke Pak Kadir, harusnya ditegur. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja.